Selamat pagi Pak David. Selamat pagi juga. Sebelumnya terima kasih karena telah meluangkan waktunya kepada kami sehingga kami dapat melengkapi tugas mata pelajaran PPKN. Oke. Jadi saya mulai ya Pak. Ke pertanyaan pertama, kira-kira menurut Pak Devi itu contoh nyata apa yang bisa diberikan tentang penerapan sila Pancasila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, dan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab dalam konteks globalisasi gitu Pak. Oke, untuk sila pertama itu kalau berhubungan sama globalisasi, intinya kita bisa saling toleransi terhadap antar umat beragama. Arti toleransi sendiri adalah membiarkan, artinya kita tidak usah ikut campur atas mereka dalam beribadah, memberikan kesempatan mereka untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran mereka tanpa kita ikut campur di kegiatan mereka. Dan begitu pula dalam kehidupan sehari-hari kita juga mentoleransi kegiatan-kegiatan ibadah mereka sesuai dengan norma dan nilai yang kita yakini. Terus untuk yang kedua, sila kedua, untuk kita bisa mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari, itu lebih baik kalau kita lebih menilai pada diri sendiri daripada kepada orang lain, khususnya dalam hal keadilan. Contoh, dalam menggunakan kesempatan kita dalam belajar, kalau kalian yang siswa itu kalian harus bisa menggunakan waktu seefisien mungkin dalam penggunaan waktu tersebut, di mana kesempatan kalian itu di masa muda adalah untuk belajar. Untuk kesempatan kalian bersosialisasi, artinya kalian harus adil bagaimana kalian harus melaksanakan tugas belajar dan melaksanakan tugas kalian sebagai masyarakat bersosialisasi. Jadi tugas belajar adalah diutamakan, tetap dengan bersosialisasi sesuai kadarnya, sesuai kemampuan kalian, tidak usah dipaksakan sehingga tugas belajar kalian harus ditinggalkan, tidak. Jadi sosialisasi tetap, tapi tetap mengutamakan prioritas yaitu tugas belajar. Ya, itu mungkin gambaran bagaimana kita melaksanakan sila yang kedua. Oke. Ya, Pak David, bagaimana Pak David mempertahankan identitas nasional dan memperhatikan persatuan Indonesia atau bunyi dari sila ketiga saat berada di lingkungan internasional? Oke, kalau untuk saya, karena memang belum pernah ke luar negeri, saya gambarkan aja kalau pernah saya lakukan itu di Pulau Bali. Jadi untuk menjaga persatuan di sana, saya tetap melaksanakan dan menganut nilai serta norma yang saya yakini tentunya, yang tidak melanggar tata aturan sosial yang saya pahami. Tentunya juga disetujui oleh warga Bali juga di sana, bahwa norma dan nilai yang saya lakukan di sana itu mencerminkan nilai dan norma yang ada di Pancasila, sehingga penilaian saya tentang aplikasi Pancasila di dalam kehidupan saya tentunya di warga Bali, di mana warga Bali ada warga Bali sendiri, ada bule dan yang lainnya, itu tetap selaras sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Selanjutnya Pak David, bagaimana Pak David menerapkan prinsip musyawarah dan keadilan sosial dalam pengambilan keputusan di lingkungan Indonesia ini yang multikultural? Oke, jadi kita tetap menganut nilai serta norma yang ada di dalam musyawarah yang kita sepakati. Ya, jadi kalau memang musyawarah itu memerlukan kesepakatan, kita ambil kesepakatan. Kalau memang kita membutuhkan suara terbanyak, kita ambil suara terbanyak. Di mana untuk anggota yang merasa suaranya itu kalah, itu kita upayakan untuk melakukan pendekatan sehingga mereka mau menerima hasil keputusan
harapannya nilai-nilai Pancasila yang berhubungan sama musyawarah itu tetap bisa dilaksanakan di dalam aplikasi kehidupan saya, tentunya seperti itu. Baik Pak, lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak. Menurut Pak David itu apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh Indonesia dalam era globalisasi ini, dan bagaimana Indonesia dapat mempertahankan identitas nasional di tengah arus globalisasi? Mungkin Pak David bisa menghubungkan dengan peran Pancasila gitu Pak dalam mempertahankan identitas nasional. Oke, jadi begini, Pancasila sendiri kan sudah diuji oleh banyak profesor, banyak ahli, di mana nilai dan norma yang ada di Pancasila itu terbukti bisa membawa negara kita menjadi negara yang besar, di mana dengan melaksanakan butir-butir nilai-nilai dan menyepakati melaksanakan hal tersebut, maka kita akan bisa menjadi bangsa masyarakat yang mencerminkan sikap kegiatan dan mengaplikasikan norma nilai yang ada di dalam Pancasila itu untuk membuktikan bahwa nilai-nilai Pancasila, norma yang ada di masyarakat itu memang terpancar dari apa yang ada di dalam Pancasila itu sendiri, sehingga dalam kehidupan kita seyogianya berpancar mengambil nilai dan norma yang ada di dalam Pancasila itu, sehingga masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia punya identitas, yaitu Pancasila itu. Kemudian ini bukan pertanyaan sih, lebih ke pendapat Pak David aja. Gimana saran Pak David untuk generasi muda Indonesia dalam menghadapi tantangan global sambil tetap memegang teguh nilai-nilai Pancasila tersebut? Oke, jadi untuk saran saya terhadap generasi muda untuk menghadapi globalisasi ke depan, bahwasanya banyak nilai di dunia ini, banyak norma di dunia ini yang berada di luar Pancasila, di mana itu tidak salah, tetapi jika kita hubungkan dengan nilai-nilai Pancasila itu mungkin kurang begitu pas, di mana Indonesia memiliki kultur yang sangat beragam, sehingga nilai-nilai Pancasila itu memaksa kita untuk saling, pertama toleransi, dua pengertian, yang dimana nilai-nilai itu bisa saja tidak ada di dalam nilai-nilai paham yang ada di luar Pancasila, sehingga harapan saya anak-anak muda sekarang belajar tentang Pancasila untuk mengerti, memahami arti toleransi, arti kebersamaan, sehingga Pancasila nilai-nilainya, norma-normanya itu senantiasa bisa teraplikasi ke dalam kehidupan generasi muda yang nanti harapannya bisa ditelurkan ke generasi-generasi berikutnya. Lagi kira-kira? Kami kira cukup segitu saja Pak. Nah, jadi terima kasih waktunya Pak David tentang wawancara dari kami seputar Pancasila di era globalisasi. Untuk kurang atau lebihnya kami mohon maaf Pak. Sama-sama. Ya.